Halo semua, pada video kali ini akan disampaikan materi mengenai kebijakan dan strategi pengadaan perumahan di Indonesia. Adapun pembahasan yang akan disampaikan meliputi perkembangan kebijakan perumahan berbasis permintaan dan pengadaan, kebijakan dan strategi pengadaan lahan untuk penyediaan perumahan, kebijakan dan strategi penataan ruang, dan kebijakan dan strategi penyediaan rumah berdasarkan tipologi dan aktor pembangunan. Kebijakan perumahan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua pendekatan utama, berbasis permintaan dan berbasis pengadaan. Pendekatan berbasis permintaan mencakup berbagai bentuk subsidi perumahan dan program kredit pemilikan rumah atau KPR. Sedangkan pendekatan berbasis pengadaan mencakup program sejuta rumah dan kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta. Subsidi perumahan di Indonesia termasuk FLPP, yang merupakan fasilitas pembiayaan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, SSB, yang membantu mengurangi beban bunga KPR, dan BP2BT, yang mendorong masyarakat untuk menabung guna mendapatkan pembiayaan perumahan. Program Sejuta Rumah adalah inisiatif pemerintah untuk membangun 1 juta unit rumah setiap tahun, dengan target utama masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah. Program ini dijalankan melalui kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Untuk mengatasi keterbatasan lahan, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan pengadaan lahan seperti land banking, redistribusi lahan terlantar, dan land readjustment. Land banking melibatkan akuisisi dan pengelolaan lahan oleh pemerintah, sementara redistribusi lahan menggunakan lahan terlantar untuk pembangunan perumahan. Land readjustment adalah penggabungan dan pemecahan kembali lahan agar lebih efisien. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum memberikan dasar hukum bagi pengadaan tanah yang cepat dan adil. Strategi seperti land banking dan redistribusi lahan juga membantu meningkatkan ketersediaan lahan untuk pembangunan perumahan. Kebijakan penataan ruang mencakup zoning atau pengaturan zonasi yang mencakup inclusionary zoning dan exclusionary zoning. Inclusionary zoning mewajibkan pengembang untuk menyediakan sebagian unit perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sementara exclusionary zoning membatasi pembangunan jenis perumahan tertentu di daerah tertentu. RTR, Rencana Tata Ruang, berfungsi untuk menetapkan peruntukan lahan bagi perumahan di berbagai wilayah. Tujuan RTR adalah mengintegrasikan kebijakan perumahan dengan perencanaan tata ruang untuk menciptakan kawasan yang terpadu dan berkelanjutan. Pola ruang dalam perencanaan tata ruang bertujuan untuk mengintegrasikan kebijakan perumahan dengan perencanaan tata ruang sehingga tercipta kawasan yang terpadu dan berkelanjutan. Ini penting untuk memastikan bahwa perumahan yang dibangun memiliki akses ke infrastruktur dan layanan yang memadai. Kebijakan penyediaan rumah di Indonesia berdasarkan tipologi mencakup rumah sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah, rumah menengah untuk masyarakat berpenghasilan menengah, dan rumah mewah untuk masyarakat berpenghasilan tinggi. Setiap tipologi rumah memiliki target pasar yang berbeda sesuai dengan kemampuan finansial masyarakat. Aktor pembangunan perumahan di Indonesia mencakup pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah menjalankan program perumahan rakyat dan memberikan subsidi. Pihak swasta terlibat sebagai pengembang perumahan yang dapat bekerja sama dengan pemerintah atau bertindak mandiri. Masyarakat juga berperan melalui program swadaya seperti BSPS. Contoh kebijakan pemerintah dalam penyediaan perumahan termasuk BSPS yang bertujuan meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah dan program Sejuta Rumah yang melibatkan kolaborasi lintas sektor untuk mencapai target pembangunan 1 juta unit rumah per tahun. Demikian materi ini dapat saya sampaikan untuk menjadi bahan pembelajaran bersama mengenai kebijakan dan strategi pengadaan perumahan di Indonesia. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat dan bahagia selalu.